Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Kita percaya firman Tuhan inilah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan akan menuntun, menyertai, bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhanlah yang menuntun kita. Dia yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus juga yang mengurapi kita semua, sehingga kita bisa menangkap setiap pesan Tuhan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur atas segala rahmat, anugerah, berkat, penyertaan, perlindungan, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Cuma dikasih Tuhan, kisah yang menarik. Ya, dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya di danau waktu itu tiba-tiba, ya Yesus kan tidur ya, tiba-tiba datang taufan, angin. Wow, akhirnya karena kencangnya angin, air mulai masuk ke dalam perahu. Situasi yang mengerikan sekali. Bahkan dikatakan mereka dalam bahaya. Ya, karena air kalau masuk ke perahu lama-lama perahu kan tenggelam. Ya, dalam ketakutan, dalam kepanikan yang sangat luar biasa itulah mereka memberanikan diri membangunkan Yesus. Unik, perhatikan. Bagaimana dia membangunkan? "Guru, guru, kita binasa." Siapa bilang? Mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka akan binasa. Lalu Yesus bangun lalu menghardik angin dan air itu sehingga tenang danau itu. Ya, nggak ada lagi badai. Dan mereka kaget semua. Lalu Yesus berkata apa? "Di manakah kepercayaanmu?" Cuma dikasih Tuhan, ketika badai datang, itulah seringkali yang terjadi dengan hidup kita. Seperti murid-murid. Ketika badai datang, waduh, maaf, nyun sewu gini. Saya minta maaf sebelumnya. Sering ngomongnya apa? Wah, mati aku. Waduh, siapa bilang? Jangan gitu. Ya, habis deh, hancur deh. Seringkali kita mendengar kata-kata yang, ya istilahnya melemahkan, kata-kata yang negatif. Kenapa tidak berkata, "Dalam nama Yesus," gitu ya. Tetapi seringkali yang muncul justru kata-kata yang, ya, wujud ketakutannya. Kata-kata yang melemahkan iman. "Guru, kita binasa." Lalu apa terjadi? Bukankah kita bisa membangunkan Yesus dengan cara yang tidak demikian? Ya, kita bisa memanggil dia, "Tuhan Yesus, ada badai.
Aku percaya Tuhan, Engkau yang mampu mengendalikan, Engkau mampu menyelamatkan kami semua, kita semua. Kan bisa gitu ya. Ya kadang-kadang orang panik ya, bisa aja apa saja yang diucapkan. Tetapi di sini Yesus menegur murid-muridnya. Di manakah kepercayaanmu? Dengan pengertian yang lain, di manakah imanmu? Cuma dikasih Tuhan, disadari atau tidak, badai yang datang, permasalahan kehidupan yang datang dalam hidup kita yang seringkali datangnya nggak hanya sekali, 2 kali. Badai ini kan berarti bertubi-tubi. Masalah datang nggak hanya satu, ngantri selesai baru datang masalah kedua. Seringkali masalah satu belum selesai, muncul lagi masalah lain, muncul lagi, nambah lagi, nambah lagi. Itulah badai permasalahan dalam kehidupan. Jangan sampai karena badai masalah itu kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukankah Yesus ada bersama-sama dengan kita? Demikian juga murid-murid, bukankah Yesus ada bersama-sama dengan mereka? Kalau mereka tenggelam, bukankah Yesus juga ikut tenggelam? Ya, jadi artinya apa? Ketidakpercayaan itulah yang ditegur Tuhan. Di manakah kepercayaanmu? Dipikirnya Yesus nggak sanggup menolong mereka atau gimana? Ya, tetapi di sini kita melihat Yesus menegur dengan keras. Di manakah kepercayaanmu? Mereka takut karena heran. Kok bisa ya angin badai tunduk? Demikian juga dalam hidup kita. Kita punya Yesus. Dia berkuasa mengendalikan, bahkan meredakan angin dan badai permasalahan hidup kita. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, badai sekalipun, ingatlah Yesus ada bersamamu, ada bersama dengan kita. Dan dia berkuasa untuk meredakan angin dan badai itu. Berserulah kepadanya tanpa harus mengatakan kita binasa. Berserulah kepadanya dengan iman bahwa Yesus sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Bahkan sanggup melakukan mujizat bagi hidup kita. Mari jangan sampai badai masalah yang datang dalam hidupmu membuat engkau kehilangan iman. Ya, seringkali terjadi kan? Karena masalah orang meninggalkan Tuhan. Karena masalah orang malas berdoa, malas ke gereja, malas baca firman. Karena masalah orang akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri. Kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Hati-hati ya, jangan biarkan masalah itu membuat engkau kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, mari di tengah masalah sekalipun tetaplah percaya. Karena sesungguhnya Yesus pegang kendali. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar firman-Mu hari ini bagaimana ketika menghadapi masalah, badai dalam kehidupan. Ialah kami belajar apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ketika mereka kehilangan kepercayaan. Dan kami mau belajar supaya kami tidak kehilangan kepercayaan. Sekalipun badai, masalah datang bertubi-tubi. Kami mau tetap percaya. Engkau berserta kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memampukan kami. Bahkan Engkau akan mengendalikan badai itu. Engkau akan meredakan badai yang terjadi. Dan kami bisa melewati segala keadaan dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, tetap percaya dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.